Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada tahun ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan pada tahun 1444 Hijriah ini. Salawat dan salam juga marilah kita curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kelak kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zafa dimanapun Anda berada, bulan puasa di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu perintah dari Allah kepada kita yang merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim yang sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, tentu setiap perintah dari Allah akan memiliki kebaikan-kebaikan bagi kita. Nah, seperti halnya puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Nah, dari hadis tadi maka kita mengambil sebuah tema pada hari ini yang berjudul puasa mampu menyehatkan jasmani dan rohani. Nah, kenapa puasa bisa menyehatkan jasmani dan rohani? Nah, kita akan membahas selanjutnya. Kemudian ketika kita berpuasa, kita akan mengalami perubahan pola hidup. Ya, mulai dari tidur kita, mungkin biasanya kita tidur sampai malam ya, sampai bergadang. Maka di bulan suci Ramadan ini kita mulai mengatur pola tidur kita. Biasanya mungkin setelah sholat tarawih sampai subuh, sebelum subuh kita bangun, kita mulai sahur. Kemudian yang kedua, kita mengatur pola makan kita. Nah, makan biasanya kita mungkin kadang-kadang makannya terlambat atau sering sering digabung makan siang dengan makan sore. Nah, di bulan puasa makan kita menjadi lebih teratur, yang mana kita akan mulai makan sahurnya sebelum subuh dan berbuka pada saat setelah maghrib. Nah, kemudian yang ketiga, aktivitas kita sehari-hari. Nah, aktivitas sehari-hari kalau selain bulan puasa biasanya kita dari pagi sampai sore itu di kantor dengan rutinitas kita setiap harinya. Dan maka di bulan puasa ini tentu aktivitas kita juga sama, tapi lebih banyak lagi aktivitas-aktivitas ibadah yang kita lakukan. Nah, untuk itu kami membagi menjadi 8 manfaat puasa yang dapat menyehatkan jasmani dan rohani kita. Yang pertama adalah puasa dapat meningkatkan imunitas. Nah, kenapa puasa dapat meningkatkan imunitas? Karena ada sebuah penelitian menjelaskan bahwa puasa itu dapat meningkatkan imunitas. Saat kita berpuasa, itu jumlah sel limfosit, tentara yang ada di dalam tubuh kita ini, akan meningkat secara signifikan. Nah, sehingga antibodi kita bagi kita yang berpuasa akan juga meningkat semakin baik dan dapat mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, puasa dapat menurunkan berat badan. Nah, ini kabar gembira bagi kita yang mengalami kelebihan berat badan. Kenapa bisa menurunkan berat badan? Pada kondisi puasa, itu kita menggunakan energi dari gula dalam darah. Nah, kemudian saat gula dalam darah itu habis, maka kita menggunakan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tubuh akan membakar lemak
sebagai sumber energi selama kita berpuasa, lebih kurang 13 sampai 14 jam. Maka proses ini akan terjadi terus-menerus sehingga akan dapat membantu menurunkan berat badan kita. Kemudian yang ketiga, itu puasa dapat memicu proses detoksifikasi. Nah, detoksifikasi itu apa? Detoksifikasi adalah proses membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, membuang racun dari dalam tubuh kita melalui sistem ekskresi, ya. Melalui keringat kita, melalui sistem pernapasan, juga ginjal mengeluarkan racun melalui buang air kecil kita, kemudian usus besar mengeluarkan racun dalam tubuh kita melalui buang air besar. Nah, kemudian yang keempat, puasa itu dapat meningkatkan fungsi otak. Nah, kenapa? Pada saat kita berpuasa, itu mendorong sel-sel yang ada di dalam otak kita untuk dapat memperbaharui sel-sel baru di dalam otak kita sehingga berdampak pada pembentukan sel-sel saraf baru pada otak kita. Dan hal ini dapat mengurangi penyakit Alzheimer atau penyakit yang dapat menurunkan daya ingat kita. Nah, kemudian yang kelima, puasa juga adalah melatih kita menjadi pribadi yang jujur, ya. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita sendiri, kemudian jujur kepada orang lain. Nah, kenapa? Karena puasa ini, kata Allah, adalah rahasiaku, katanya. Rahasiaku dan hambaku. Maka, karena ini adalah rahasia, maka ini melatih diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Yang keenam, puasa juga melatih kita menjadi sabar, ya. Sabar menerima lapar dan dahaga, sabar menerima menahan diri kita dari maksiat, dan juga sabar menerima keadaan kita yang berpuasa dari pagi, dari subuh, ya, sebelum subuh sampai kita berbuka. Yang ketujuh, puasa itu menahan hawa nafsu. Nah, biasanya kalau hari-hari selain bulan puasa, kita bisa berhubungan dengan istri kita, dengan anak-anak kita, ya. Tapi pada bulan puasa, kita tidak bisa melakukan itu dan kita harus menahan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, puasa dapat membuat kita menjadi lebih peduli kepada sesama. Nah, kita akan merasakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak makan dari pagi bahkan sampai sore, sampai malam. Dan ini semua akan membuat kita menjadi lebih peduli lagi kepada mereka. Sehingga kita bisa dapat membantu mereka dengan semaksimal yang kita bisa. Nah, maka dari itu, mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita dapat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat puasa, maka kita akan ingat adalah 8 manfaat dari berpuasa yang dapat menyehatkan jasmani dan rohani kita. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah bagi kita, bulan pendidikan bagi kita. Maka kita harapkan dengan hadirnya 1 bulan penuh ini kita berpuasa, kita dapat mengaplikasikan 11 bulan yang akan datang, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam hal menjaga hawa nafsu kita, dalam hal menjaga diri kita, dan juga pun meningkatkan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesempatan untuk bisa meraih kemenangan nanti di ujung puasa, serta diberikan kesempatan juga untuk bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.